Selamat petang saudara, kali ini kami hadir spesial memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Beragam informasi menarik seputar hari ulang tahun Republik Indonesia akan kami hadirkan bersama dengan informasi menarik lainnya. Kali ini bersama saya, Dika Saputra. Dan saya, Delia Fadila. Sebelum kami menghadirkan informasi selengkapnya, berikut kita simak dua cuplikan topik utama Sumatera Selatan hari ini. Detik-detik proklamasi Republik Indonesia diperingati pagi tadi di Geria Agung, Palembang. Berbagai kegiatan digelar masyarakat menyemarakan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik atau UTV. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara, terus melaju untuk Indonesia maju. Inilah yang menjadi tema hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang hari ini diperingati di seluruh Indonesia, termasuk di Geria Agung dengan Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Upacara HUT ke-78 kemerdekaan RI dilaksanakan di Geria Agung pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai Komandan Upacara dan Dim 0430 Banyuasin, Letkol Infantri Roni Sugiarto. Upacara peringatan HUT RI berlangsung hikmat dan tertib dengan dihadiri berbagai kalangan mulai dari unsur pejabat eksekutif, legislatif, unsur OPD, BUMN, TNI Polri, akademisi, kalangan pendidik, pelajar, dan sejumlah tokoh masyarakat. Pembawa baki dalam upacara bendera yang dipusatkan di Geria Agung Sumsel ini yaitu Gesha Bilbina yang merupakan pelajar utusan dari SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu Batu Raja. Gubernur Sumsel selaku Inspektur Upacara pada kesempatan ini membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Sementara pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upacara HUT RI ini, Ketua DPRD Sumsel Anita Nuring Hati. Tema dalam HUT ke-78 RI ini yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Menurut salah seorang veteran pejuang Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Romli, momentum HUT ke-78 RI generasi bangsa harus semangat mengisi kemerdekaan. Kami berharap sebagai generasi tua, perjuangkanlah Indonesia ini menjadi negara yang termaju, ya terbaik di dunia. Ya, seperti apa kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah atau jas merah. Sejarah itu mungkin kita sekarang tidak ada, kalau tidak ada para pejuang kita pada masa lalu. Motivasi diri untuk berkarya dan kreatif menjadi salah satu upaya mengisi kemerdekaan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Upacara peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Muara Enim dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kabupaten Muara Enim. Upacara peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Muara Enim dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kabupaten Muara Enim sebagai Inspektur Upacara Bupati Muara Enim Ahmad Usmari Kafa dan Komandan Upacara Kapten Infantri Danu Dewa Brata dari Kodim 0404 Muara Enim. Upacara peringatan HUT RI ke-78 tingkat Kabupaten Muara Enim dihadiri seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim. Ketua DPRD Liono Basuki membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat ingin sekali dan berdoa tadi bagaimana generasi muda mengisi hari kemerdekaan ini dengan positif, dengan belajar dan bekerja keras dan berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat membangun Kabupaten Muara Enim supaya kabupaten ini terdepan di Sumatera Selatan. Komandan Kodim 0404 Muara Enim Letkol Arhanud Rimba Anwar mengharapkan kepada generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Muara Enim, tetap bersatu dan bersemangat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah dilaksanakan upacara HUT RI ke-78 di Kabupaten Muara Enim, dan di Kabupaten Muara Enim ini sangat meriah mulai dari tingkat desa sampai dengan ke tingkat kabupaten untuk memeriahkan ke HUT RI ke-78. Harapan kami selaku Komandan Kodim 0404 Muara Enim dengan HUT RI ke-78 ini menambah semangat meriah untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai kapanpun. Peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten Muara Enim, Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kafa bersama Forkompinda Kabupaten Muara Enim, selain mengadakan upacara juga melaksanakan kegiatan ramah tamah bersama para veteran yang ada di Muara Enim dan memberi remisi kepada narapidana Lapas Kelas 2B Muara Enim. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Palembang bersama dengan Forkopimda dan aparatur sipil negara menggelar apel pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 di pelataran Benteng Kota Besar. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang bersama Forkompinda serta ASN di lingkungan Pemkot Palembang melakukan apel pengibaran bendera merah putih di pelataran Benteng Kuto Besak Kamis pagi. Melalui peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, Wali Kota berpesan untuk tetap menjaga silaturahmi dan gotong royong, serta semangat dalam meneruskan pembangunan di Kota Palembang. Jadi kepada para pejuang pembangunan untuk mengisi pembangunan saat ini harus terus semangat karena masih banyak tantangan pekerjaan yang kita laksanakan. Jadi sampaikan kepada semua peserta upacara, baik tamu undangan maupun peserta upacara, sehubungan kami terakhir kali bersama upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Di momen hari peringatan kemerdekaan RI ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, Wakil Wali Kota Palembang berharap ke depan Indonesia khususnya Kota Palembang akan terus maju dan tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tentu pada momen yang berbahagia ini saya Wakil Wali Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh segenap masyarakat Kota Palembang yang hari ini mengikuti rangkaian upacara, dan juga kita sama-sama berdoa semoga kedepannya bangsa Indonesia terutama kota kita yang tercinta akan semakin lebih maju, masyarakatnya terutama kesatuan tetap terjaga. Usai melaksanakan pengibaran bendera merah putih, Wali Kota Palembang menyematkan penghargaan kepada ASN yang telah mengabdi selama puluhan tahun di Kota Palembang. Romiko, TVRI Sumsel melaporkan. Memperingati ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, masyarakat Desa Terlangu melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Dengan hikmat, ratusan masyarakat Desa Terlangu, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan 8 orang pemuda-pemudi Desa Terlangu berjalan dengan baik dan menjadi momentum bagi masyarakat dalam kegiatan ini. Pejabat Kepala Desa Terlangu Hadianto dalam amanatnya mengatakan dengan semangat akan terus berupaya meningkatkan kebersamaan dan gotong royong bersama masyarakat. Makna yang kami ambil dalam memperingati HUT RI ke-78 tahun ini yaitu kebersamaan. Mengapa? Karena membangun kebersamaan itu bagi kami sangat sulit. Tapi dengan bersama, apapun yang kita kerjakan akan terasa ringan, terasa mudah. Kami terus akan melaksanakan ini, terus akan bersama-sama, terus akan bekerja sama, gotong royong. Insya Allah ke depan
Desa Terlangu akan lebih baik, lebih maju, lebih banyak dikenal orang bahwa kami adalah warga yang sangat guyup, rukun, dan damai. Diakui Ansori, Ketua BPD Desa Terlangu, upacara bendera HUT RI ke-78. Pemerintah desa bersama masyarakat Terlangu untuk mengenang jasa pahlawan. Hari ini kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-78 yang begitu meriahnya warga kami ikut semua hadir di lapangan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang begitu mempertaruhkan nyawa pertumpahan darah. Terima kasih kami warga Terlangu hari ini mengingat jasa-jasa para pahlawan. Untuk kedepannya mungkin kami akan lebih dari ini, itu rencana kami. Dari Banyuasin, Martin, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga dari 4 RT menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Warga RW 3 Lorong Sidokaton, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang, mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih di Lapangan Merdeka. Warga dari 4 RT ini yaitu RT 8, 9, 10, dan 11. Rutin setiap tahunnya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di acara kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam upacara berlangsung, pembina upacara Ustadz Sri Suryono menyampaikan langsung kepada warga agar dapat terus kompak dan saling menghargai sesama tetangga dan dapat meningkatkan kegiatan, khususnya keagamaan kepada anak-anak. Tidak hanya itu, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini pun diikuti dari balita hingga lansia. Ketua RW 03 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang menjelaskan, upacara pengibaran bendera merah putih ini dilakukan agar anak-anak dapat memahami makna kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan upacara pagi ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan harapan kami kepada anak-anak terutama penerus akan menjadikan momen bagi mereka untuk memperbaiki lebih baik dalam pelaksanaan setiap kali pada upacara yang sifatnya nasional 17 Agustus yang setiap tahun dilaksanakan di lingkungan RW 03 ini. Seorang warga yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini berinisiatif membawa anaknya yang masih balita. Sama istri, ini anak harus perkenalan nih dengan yang namanya upacara bendera sebelum dia akan terjun langsung di dewasa nanti kan, maksudnya seperti itu. Dan ya kami beli perlengkapan sendiri, beri apa sendiri gitu kan biar bisa merasakan euforianya langsung. Jadi ya kami ajak ke sini walaupun yang baru 4 bulan. Usai upacara, para panitia setempat menggelar sejumlah perlombaan yang diikuti anak-anak maupun orang dewasa. Jeffrey Aliansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Terus melaju untuk Indonesia Maju, tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi dasar bagi PGRI untuk terus berjuang memperjuangkan guru dan pendidikan di Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini menjadi momentum untuk menggugah para guru bahwa sesungguhnya jati diri guru adalah seorang pejuang. Perjuangan guru untuk mendidik anak bangsa ini tidak pernah terputus, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Sumatera Selatan Ahmad Sulinto ditemui usai peringatan ulang tahun ke-78 RI pagi tadi. Menurutnya, dalam kondisi yang universal sekarang ini, guru harus proaktif membangun negeri dan bangsa ini. Hari ini momen baik HUT ke-78, kita melaksanakan upacara. Ini untuk menggugah daripada para guru-guru kita, bahwa guru yang pada jati diri sebagai seorang pejuang, kita tidak pernah putus-putus untuk melakukan perjuangan ini dalam hal mendidik anak-anak. Mendidik bangsa ini baik dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan paling tinggi.
PGRI sebagai organisasi perjuangan yang terbentuk sejak awal kemerdekaan, menurut Bukman Lian, telah bertekad mengisi kemerdekaan. Kami harus meneruskan, melestarikan seluruh perjuangan-perjuangan para pendahulu, baik itu pahlawan secara umum maupun pahlawan bidang pendidikan. Maka Universitas PGRI bertekad untuk maju, bertekad untuk mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia melalui pendidikan. Sehingga insya Allah sumber daya manusia di Sumatera Selatan minimal itu akan menjadi baik dan sempurna. Kemerdekaan telah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkiprah dalam mengisi pembangunan. Untuk Haja Melia Rosani mengajak perempuan untuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Negara sudah memberikan kepada kita kebebasan bagi kaum perempuan. Untuk itu saya juga berharap agar para perempuan juga mempersiapkan diri agar kita dapat berbuat yang terbaik bagi negara. Tinggal bagaimana kita kaum perempuan, artinya karena kita sudah diberikan kebebasan. Bagaimana caranya kaum perempuan khususnya di PGRI, karena itu di lingkungan PGRI menjadi lebih baik lagi dan mempunyai kemampuan yang sama seperti kaum laki-laki, tentu dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang wanita. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 216 napi bebas dari seluruh lapas dan rutan se-Sumatera Selatan mendapatkan remisi bebas dan 16.000 lainnya menerima remisi berupa pengurangan masa tahanan. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi terhadap 16.000 napi di Provinsi Sumatera Selatan. Pemberian remisi dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Kakanwil Kemenkumham di Lapas Perempuan Merdeka. Kakanwil Kemenkumham Ilham Jaya menyampaikan ada 216 napi yang dibebaskan hari ini. Berapa orang, Pak? 210. Pak, ini berbagai kasus, Pak. Berbagai kasus. Ada yang korupsi, ada yang desomong. Iya, 210 yang langsung bebas hari ini. Dari berbagai lapas dan rutan se-Sumatera Selatan. 11.328 kalau sekitar gitulah ya, di atas gitu. Karena ini pun masih ada yang susulan juga, karena kan mereka yang inkrahnya masih, ini kan syaratnya hanya 6 bulan mereka harus di dalam dan sudah inkrah. Termasuk yang napi-napi publik figur lah. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya akan mengupayakan penyelesaian overload napi yang ada di seluruh lapas dan rutan. Saya kira yang pertama saya lihat tadi ketertiban kebersihan, saya kira ya sudah cukup memadai. Tapi tentunya ada yang di luar kapasitas kita. Tadi Pak Kanwil juga menyampaikan bahwa overkapasitas daripada tempat ini permasalahan kita. Tentunya harapan kita mungkin nantinya bagaimana baik dari APBN melalui Kanwil maupun juga nanti bagaimana ke depan. Saya harapkan tadi ada Ketua DPR hadir melalui APBD tidak salah barangkali untuk membantu. Napi yang bebas diantaranya napi kasus korupsi, narkoba, dan kasus pidana umum. Sementara pemberian remisi sebanyak 1 hingga 6 bulan potongan penjara. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 1.003 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Lubuk Linggau mendapatkan remisi hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Penyerahan remisi di momen HUT RI ke-78 dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe. Usai upacara detik-detik peringatan proklamasi di lapangan sepak bola Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Narapidana yang mendapatkan pengurangan masa tahanan bervariasi, mulai dari 1 bulan sebanyak 191 orang, remisi 2 bulan sebanyak 216 orang, remisi 3 bulan sebanyak 325 orang, remisi 5 bulan sebanyak 172 orang, serta remisi 6 bulan sebanyak 27 orang.
Sedangkan untuk tahanan yang mendapatkan pengurangan hukuman seluruhnya dan bebas tepat pada tanggal 17 Agustus, tercatat sebanyak 10 orang. Ketua Bayangkari, Ketua Ikatri, itu masuk itu kemarin gara-gara siapa? Maling motor. Berapa tahun? 366. Berapa tahun kena? Berapa tahun kena? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Menjalani berapa tahun? Menjalani 2 tahun. 2 tahun. Cak mana perasaan sekarang? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, kita balik deh, Pak. Yayan, salah seorang tahanan yang mendapat remisi pada HUT kemerdekaan, mengaku senang dengan diberikannya remisi oleh pemerintah, sehingga ia langsung bebas dan dapat segera berkumpul bersama keluarganya. Saya mengusulkan 1008. Yang turun 1003. 6 orang itu ternyata ada 5 itu ternyata memang tidak memungkinkan. Jadi hari ini yang bebas langsung 10 orang. Kebetulan yang 2 orang ada perkara lain. Masih tinggal pulang hari ini dengan sama. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Semangat untuk terus melanjutkan perjuangan takkan pernah berakhir. Kita adalah bangsa yang tak kenal menyerah. Kita harus terus berlari menggapai cita-cita. Kita harus terus membangun dan menjaga pertumbuhan. Kita harus unggul dalam menghadapi persaingan global. Kita harus terus melaju, menggelorakan semangat bersama mewujudkan Indonesia maju. 78 tahun Indonesia merdeka, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini. Kini kita ikuti informasi berikutnya. Komunitas Sepeda Tua Indonesia wilayah Sumatera Selatan rayakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dengan upacara bendera di Monpera dan berkeliling kota Palembang. Komunitas Sepeda Tua Indonesia wilayah Sumatera Selatan menggelar peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dengan upacara pengibaran bendera di Monpera, salah satu ikon kota Palembang, dan kirap sepeda ontel dari Monpera ke Kecamatan Pelaju sebagai napak tilas perjuangan masyarakat kota Palembang. Dalam kirap ini diikuti puluhan ontelis dan ontelista dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Untuk lebih menyemarakkan hari peringatan proklamasi ini setelah upacara bendera, kami akan mengadakan kirap bendera ngontel kemerdekaan dari Monumen Monpera ini ke keliling Kambangiwa, Ripai, kemudian dari Cinde, terus ke Pelaju. Kami sudah memulai kegiatan upacara ini dari tahun 2020, 21, kecuali 2022 karena COVID dilarang pemerintah untuk kumpul rame-rame, tapi kami mengadakan terbatas di sekretariat saja dan di luar bagian kita mulai lagi. Para anggota komunitas sepeda tua ini memulai aksi bersepeda pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat setelah mengibarkan bendera merah putih. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi
membangkitkan rasa nasionalis, serta menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang akan dilakukan setiap tahunnya. Adelia Fadila, TVRI Sumsel melaporkan. Tanggal 17 Agustus merupakan hari spesial bagi bangsa Indonesia karena merupakan hari lahirnya negara Indonesia, bermakna untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan keberanian bagi generasi penerus bangsa. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2023 diperingati di seluruh pelosok Indonesia. Seluruh rakyat merayakannya dengan berbagai kegiatan dan perayaan. Seperti yang dilaksanakan masyarakat di lingkungan Tanah Abang RW 8 Kelurahan Pasar 3 Muara Enim ikut menyemarakan HUT RI ke-78. Pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi. Jadi sangat banyak Pak, sangat setuju karena di RW kita 04 Tanah Abang ini sudah berpuluh-puluh tahun ini baru ini kita mengadakan upacara bendera. Dengan adanya upacara ini, warga RW 04 Tanah Abang akan lebih mempereratkan persatuan dan kesatuan, akan bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan bangga dengan negara kita Republik Indonesia. Haji Sartimin selaku tokoh masyarakat menyampaikan, peringatan Hari Kemerdekaan ini bukanlah sekedar seremonial saja, tetapi mempunyai makna mendalam. Makna yang terkandung di dalamnya, kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda dan masyarakat RW 4 untuk senantiasa dalam rangka mengenang perjuangan. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah, tetapi kemerdekaan ini kita rebut dengan berbagai pengorbanan, baik harta, kemudian nyawa sekalipun dalam rangka kita merebut kemerdekaan tahun 1945. Dalam peringatan HUT RI ke-78 ini, berbagai perlombaan dilaksanakan dengan harapan meningkatkan silaturahmi dan menjalin persatuan dan kesatuan dan gotong royong. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan oleh sebagian warga dengan mengikuti rangkaian perlombaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti apa keseruan warga Kota Palembang dalam mengikuti semarak perlombaan 17 Agustus? Selengkapnya kita telah terhubung bersama Arwimo Rahman, reporter TVRI Sumatera Selatan. Halo, selamat petang Wimo, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat petang Adel, Dika, dan juga saudara. 17 Agustus merupakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini disambut dengan antusias dan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota Palembang ini. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, tepatnya di kawasan kompleks PHDM, Kecamatan Kalidoni, di mana antusias warga di kawasan kompleks PHDM ini cukup besar dalam menyambut 17 Agustus ini dengan berbagai perlombaan, di mana pihak kompleks mengadakan berbagai perlombaan dalam perayaan 17 Agustus ini, seperti lomba makan kerupuk dan lomba menaruh bendera di dalam botol. Dan tentu tidak hanya ini saja, saudara. Di mana pada hari Minggu nanti di kawasan kompleks PHDM ini nantinya akan ada kegiatan lainnya seperti jalan santai. Dan tentu dengan adanya kegiatan perlombaan 17 Agustus ini diharapkan silaturahmi dan solidaritas warga di kompleks PHDM Kecamatan Kalidoni ini dapat terjalin lebih kuat lagi ke depannya. Dan sebagai informasi tambahan, Dika, Adel, dan juga saudara, 17 Agustus 2023 ini merupakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Dan tema yang diusung dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan kompleks PHDM Kecamatan Kalidoni. Kini kita kembali ke studio bersama Dika dan juga Adel.
Baik, terima kasih reporter Arwi Muarrahman. Kembali kami ucapkan selamat bertugas tentunya. Baik Adel, dapat kita lihat juga ini bagaimana gegap gempita dan juga semarak yang dilakukan dari masyarakat khususnya yang ada di Kota Palembang untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia ke-78. Betul sekali, dan tentunya ini bukan hanya kaum milenial, namun juga anak-anak juga turut ikut menyemarakan Hari Jadi Republik Indonesia. Baik saudara, kini kita ikuti informasi selanjutnya. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Lorong Tut Wuri Handayani RT 37 RW 11 Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin melaksanakan senam kemerdekaan diikuti warga terutama ibu-ibu. Dengan penuh semangat, warga desa terutama ibu-ibu melaksanakan senam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus di lapangan RT 37 RW 11 Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tokoh masyarakat Kenten Laut Lakoni Syafran menuturkan, senam kemerdekaan ini menjadi awal kegiatan warga di mana nantinya akan diadakan berbagai macam lomba seperti panjat pinang, lari karung, makan kerupuk, dan memindahkan bendera. Sementara itu untuk tingkat kelurahan akan diadakan lomba bidar. Kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi serta menjalin kekompakan warga. Alhamdulillah, setelah kami pantau dari beberapa hari yang lalu, pelaksanaan dalam rangka persiapan pelaksanaan menyambut HUT RI ke-78 zona Kenten yang terdiri dari 7 desa kelurahan. Alhamdulillah antusias masyarakat dalam menyambut ini luar biasa, dan banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya ada kegiatan dalam perlombaan anak-anak, ibu, bapak, bahkan panjat pinang. Ada juga di desa Kenten Laut itu lomba bidar mini, kemudian juga di akhir puncak nanti dengan secara teratur jadwalnya pelaksanaan malam hiburan rakyat. Senam kemerdekaan ini baru pertama kali dilaksanakan di daerah ini. Namun ke depan akan terus dilaksanakan karena selain untuk menyehatkan tubuh, juga menjadi hiburan warga dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun ini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 menjadi momen memperkenalkan rasa cinta tanah air dan juga jiwa sportivitas bagi anak usia dini. Rasa cinta tanah air bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperkenalkan lagu-lagu kebangsaan terhadap anak usia dini, didukung dengan momen yang tepat, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang jatuh tepat pada hari ini. Momen Hari Kemerdekaan ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan kepada anak-anak usia dini mengenai jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan RI dari para penjajah, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan tentu mempererat jiwa solidaritas dan sportivitas. Seperti yang dilakukan anak-anak TK Kinder Play School yang turut menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, seperti menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dan puncaknya diisi dengan lomba fashion show bertema merah putih, serta melibatkan orang tua, sehingga momen HUT RI ke-78 ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para orang tua, para siswa, dan guru. Untuk memiliki sportivitas anak dan menumbuhkan rasa bangga karena ini pahlawan-pahlawan masa depan nantinya. Jadi semoga anak-anak bisa merasakan hasil dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Untuk menambah semangat bagi anak-anak usia dini dalam mengikuti berbagai kegiatan menyemarakan kemerdekaan RI ke-78, diberikan berbagai hadiah menarik berupa trofi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, saudara, momen HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia disemarakan warga Palawija dengan berbagai macam lomba yang unik.
Kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia disambut warga Palawija, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, melalui lomba anak-anak, seperti lomba lempar bola ke kotak, lomba makan kerupuk, memindahkan botol dengan balon. Lomba ini mengajak anak-anak lebih memahami arti kekompakan dan kebersamaan. Selain meningkatkan semangat juang yang dicontohkan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan melalui lomba unik itu. Bu RT 36 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Herawati. Momen ini setiap tahun dimeriahkan warga Palawija dalam upaya menjalin kebersamaan dan keakraban antar warga. Tujuannya itu memang setiap tahun kita ini mengadakan lomba dan sampai dan ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Terus tujuannya juga untuk rasa persaudaraan, menjalin silaturahmi supaya ke depannya lebih kompak. Menurut Panitia Imran Lubis, warga Palawija antusias menyemarakan HUT RI dengan berbagai lomba unik sebagai upaya memupuk semangat kekompakan antar warga. Kasih alhamdulillah kegiatan kita di sini di warga ke-36 khususnya di warga Palawija ini kita ngadakan sudah rutinitas setiap tahun. Jadi lomba-lomba ini juga kita ngadakannya dari pagi nanti sampai acara puncaknya di acara malam hari. Lomba-lomba di sini kita ngadakan umpamanya pagi ini kita jalan santai. Nanti kedua nanti lomba anak-anak. Lomba anak-anak salah satunya itu ada lomba balap kelereng, lomba bola lempar aja. Selain itu, warga Palawija juga melaksanakan lomba jalan sehat sejauh 2 km. Dari jalan santai ini, warga mendapatkan berbagai hadiah yang menarik. Kedepan momen kemerdekaan ini lebih disemarakan lagi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat bersukacita dengan cara menggelar berbagai perlombaan, khususnya di Kabupaten Empat Lawang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Diah Anggraini dari Kabupaten Empat Lawang. Selamat sore Diah, bagaimana situasi di Kabupaten Empat Lawang? Ya, selamat sore Adel dan Dika di studio. Baik saudara, semangat dan antusias para masyarakat Kabupaten Empat Lawang dalam kemeriahan HUT Republik Indonesia ke-78 ini sangat terlihat antusiasnya dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. Tentu perlombaan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan baik dari kalangan anak-anak, remaja, tua, hingga pun juga dewasa. Dan juga saudara seperti yang terpantau tepat saya berdiri saat ini yaitu di Perumnas Gria Pratama ini pihak panitia sedang melakukan berbagai macam perlombaan seperti perlombaan kelereng, lalu juga perlombaan lomba kerupuk, lalu juga perlombaan joget balon seperti itu yang memang khas daripada perlombaan memeriahkan hari 17 Agustus pada tahun 2023 ini. Dan tentunya diharapkan perlombaan ini juga diharapkan ke depan menjadi semangat dan silaturahmi antar warga masyarakat dan terus terjaga kekompakannya seperti itu tanpa adanya perbedaan dan saling menjaga nilai patriotisme antar sesama. Berikut kutipan wawancara kami bersama Ketua RT 2 RW 9 Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Adi Chandra. Kami Komplek GTP Empat Lawang bangga menjadi orang Indonesia. Di balik kemerdekaan itu ada perjuangan. Semoga persatuan kami ini bisa tetap terjaga demi Indonesia. Dirgahayu Indonesia ke-78 tahun 2023 Merdeka! Ya saudara, sebelumnya juga ini pemerintah Kabupaten Empat Lawang ini telah menyelenggarakan berbagai macam perlombaan baris berbaris antar pelajar SD, SMP maupun SMA. Dan nanti puncaknya sendiri akan diadakan pawai pada 18 Agustus yang diikuti seluruh masyarakat di Kabupaten Empat Lawang yang ingin berpartisipasi dalam rangka memperingati hari 17 Agustus di tahun 2023 ini. Demikian Adel dan
Dika, laporan kami dari Kabupaten Pathlawang, Dia Anggreni melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Dia dari Empathlawang. Selamat bertugas kembali. Baik, kita melihat bagaimana semangat dan antusias dari masyarakat di Empathlawang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Adel. Baik, dan tentunya ini juga masih ada informasi lainnya dari Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Ratusan santri pondok pesantren di Kota Lubuk Linggau mengikuti karnaval atau parade konsulat memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti inilah kemeriahan pelaksanaan kegiatan pawai karnaval atau parade konsulat pesantren menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kota Lubuk Linggau, yang diikuti ratusan santri dan santriwati yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan karnaval konsulat santri HUT Kemerdekaan ini cukup disambut antusias para anak-anak santri dengan menggunakan berbagai pakaian adat Nusantara maupun pakaian kreativitas dari bahan bekas, serta menggunakan atribut merah putih sambil berjalan kaki menyusuri sepanjang jalan utama Garuda, dari Kelurahan Lubuk Tanjung hingga Pondok Pesantren Al-Madani, Kelurahan Kayu Ara di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Dalam kegiatan karnaval kemerdekaan ini pun cukup mengundang perhatian warga setempat maupun para pengendara yang tengah melintas. Itu parade konsulat. Setelah kemarin apel tahunan, upacara apel tahunan, ya hari ini dilanjutkan dengan acara semacam karnaval berbaris dari pondok sampai batas Lubuk Tanjung, Pondok Pesantren Ulul Albab. Batas ini dalam rangka memeriahkan apel tahunan itu sendiri dan memeriahkan pelaksanaan peringatan 17 Agustus yang jatuh pada hari esok gitu. Jadi acara ini sifat tahunan, artinya setiap tahun kita laksanakan. Diikuti oleh seluruh santri, ada sekitar 300 orang santri dari 5 daerah tadi yang kita sebutkan tadi gitu ya. Dengan kegiatan karnaval ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pesantren bukan hanya sebagai alternatif namun sebagai tujuan utama tempat pendidikan. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kader PKK se-Kabupaten Pathlawang tahun 2023 sukses digelar. Jambore kader PKK yang diikuti 147 TP PKK Desa, 9 TP PKK Kelurahan, dan 10 TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Pathlawang yang dibuka langsung oleh Bupati Empathlawang. Jambore ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus memberikan edukasi program kepada tim penggerak PKK dalam hal menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat. Jambore dilaksanakan selama 2 hari. Dengan kegiatan malam jambore berupa ladies program, lomba yel-yel, tata cara berbusana yang baik hingga tata berbicara. Di hari kedua, para peserta mengikuti outbound yang bertujuan untuk melatih kemampuan tim TP PKK masing-masing kecamatan, yakni latihan kesabaran, kecepatan hingga ketepatan dan yang terpenting kekompakan. Kita ajarkan bagaimana kita melatih menjaga emosi, bagaimana untuk bekerja sama dengan baik agar apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Kami berharap kepada seluruh peserta jambore khususnya yang sudah ikut jambore saat ini ke depan bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ketua tim penggerak PKK dan pengurus PKK dengan baik
menjadi panutan di masyarakat maupun di kecamatan bagi ibu camat. Jambore PKK ini merupakan suatu wadah untuk meningkatkan silaturahmi, kapasitas, dan kemampuan dari ibu-ibu kader, serta mengevaluasi kader-kader sekabupaten Empat Lawang untuk saling mensupport dan saling bekerja sama satu sama lain, guna membantu pembangunan di Empat Lawang sesuai dengan visi misi Madani. Dari Empat Lawang, Diah Anggraini melaporkan. Pakaian adat dan tari tradisional daerah selayaknya dipertahankan sehingga terus menjadi kekayaan dan jati diri bangsa. Indonesia memiliki keragaman adat budaya, suku, dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan ini tentulah harus dilestarikan dan dipertahankan sebagai jati diri dan identitas bangsa yang tak dimiliki bangsa lain. Kepedulian dapat berbentuk bangga mengenakan pakaian adat. Inilah yang dilakukan para ibu yang tergabung dalam Persatuan Istri Karyawan Karyawati Unit Induk Distribusi PLN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu atau PIKK UID S2JB. Selain mengenakan pakaian adat untuk memeriahkan HUT RI ke-78, para ibu juga menggelar kontes tari tradisional yang dilakukan secara offline maupun online. Kalau untuk hari ini, kami pertemuan gabungan sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kami memakai budaya, memakai pakaian daerah ini, ya salah satunya yaitu untuk melestarikan budaya Nusantara. Nah, kita mengisi kemerdekaan ini dengan tentu saat ini tidak dengan berperang lagi. Salah satunya yaitu dengan melestarikan budaya Nusantara yang salah satunya yaitu pakaian Nusantara ini khususnya bagi ibu-ibu biar lebih mencintai budaya Nusantara. Meli Harimita menambahkan peranan istri tak hanya mendukung pekerjaan suami dan mendidik serta membesarkan anak, namun lebih dari itu juga menjaga jati diri budaya bangsa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga RT 29 Kelurahan Tanah Mas melakukan perlombaan untuk anak-anak. Yang perolehan. Ada 6 rangkaian perlombaan untuk anak-anak yang dilaksanakan di RT 29. Antara lain lomba makan kerupuk, lomba lari karung, lomba memasukkan benang di jarum, lomba memasukkan paku ke botol, lomba membawa kelereng di dalam sendok, dan tarik tambang. Menurut Syahid, mahasiswa KKN UIN Raden Fatah yang ditunjuk Ketua RT sebagai Ketua Pelaksana mengatakan sangat puas dengan antusias anak-anak mengikuti perlombaan ini. Untuk pelaksanaan Semarak HUT RI ke-78 ini, alhamdulillah di sini kami memiliki 6 lomba untuk meriahkan tersebut, yaitu ada lomba balap karung, balap kelereng, memasukkan benang di dalam botol, kemudian memasukkan benang ke dalam jarum, kemudian ada lomba makan kerupuk, gitu Pak. Fajri, Ketua Irma Masjid Hidayatullah menambahkan, perlombaan yang diadakan untuk mengingatkan kepada anak-anak tidak mudah mencapai kemenangan tanpa perjuangan, seperti yang dilakukan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan ini. Yang tujuan kami ini mengadakan acara ini ya untuk yang terutama memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dan juga untuk mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak, dan agar anak-anak tahu betapa susahnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari lomba inilah mereka dapat melihat bagaimana perjuangan mencapai kemenangan. Dari Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumsel melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di Kota Palembang. Para orang tua mengajak anak-anaknya untuk ikut serta dalam lomba kemerdekaan dan upacara bendera. Aneka lomba diselenggarakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain lomba berjoget balon yang diikuti para emak-emak,
Digelar pula lomba memasukkan kawat dari atas kepala yang diikuti anak-anak dari Komplek Perumahan Cipta Permai 2, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Menurut tokoh masyarakat sekitar, peringatan HUT RI dengan menggelar upacara di lingkungan warga serta dengan kemeriahan lomba perlu dilakukan agar masyarakat dapat menghargai perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Kami warga Cipta Permai 2 RT 59 menghargai dan menghormati para pahlawan kami yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Demikian, Pak. Lomba balon, lomba pukul paku, lomba makan kerupuk, lomba tusuk jarum, demikian, Pak. Acara kemerdekaan ini bisa kami laksanakan seterusnya. Demikian, Pak. Sementara itu, Ipung, salah seorang warga, turut memeriahkan upacara dengan menggunakan seragam sekolah dasar. Dapat mengajarkan pada anak-anak tentang pentingnya pendidikan sejak dini dan mengajarkan untuk cinta NKRI. Ya, apa ya? Bisa lebih menghargai pahlawan ya. Tadi ngajak anak-anak juga ikut upacara. Iya. Apa yang ditanamkan, Pak? Kesadaran untuk cinta ke tanah air. Tanah air. Iya. Semangat pakai sekolah ini memang ide dari awal apa gimana, Pak? Yang paling berekannya spontanitas, Pak. Iya. Ngapa pakai baju SD? Itu yang gampang. Iya. Antusias warga dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ini terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat agar rasa cinta terhadap perjuangan para pahlawan tertanam sejak usia dini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kota Palembang mempunyai makanan khas yang dijual khusus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti telok ukan yang banyak dijajakan di ruas Jalan Merdeka Kota Palembang. Telok ukan merupakan makanan khas warga Kota Palembang yang biasanya dijual setiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Telok ukan berupa olahan telur bebek, mirip serikaya yang di atas cangkangnya terdapat lubang kecil ditutupi dengan bahan dari kayu gabus. Noni, penjual telok ukan, mengatakan tradisi telok ukan sudah sejak lama bahkan turun-temurun di keluarganya. Makanan ini sudah ramai dijajakan sejak 1 Agustus. Banyak pedagang menjual telok ukan di sepanjang ruas jalan seperti di Jalan Merdeka, Kota Palembang. Ini banyaknya dari jauh yang belinya nih, karena kalau yang intinya orang Palembang yang asli yang bisa yang kenal dengan telok ukan ini. Kalau yang orang-orang biasa tuh orang awam tuh kurang yang ngerti. Dijual berapa, Bu? 5.000 per 1 butir. Di sepanjang ruas Jalan Merdeka Palembang, banyak berjajar penjual telok ukan. Telok ukan dijual dengan harga Rp5.000 per butir. Rizky Amrina, TVRI Sumsel, melaporkan. Saudara, sajian informasi tadi sekaligus menjadi penutup Sumatera Selatan hari ini. Akhirnya saya Dika Saputra. Dan saya Delia Fadila mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.